Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jumpa lagi dalam PSBB. Tentunya ini bukan pembatasan sosial berskala besar, tapi ini adalah pewartaan yang sukacita untuk bertumbuh bersama yang diadakan oleh PDPKK Santo Paulus Bandung. Saya Roland Lesmana, dan kali ini kita akan berbicara tentang Ku bersorak haleluya. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Mengapa kita harus bersorak haleluya? Mari kita baca dalam kitab suci kita, dalam kitab Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang terkasih, bersorak haleluya adalah satu pujian untuk Tuhan, sebab Ia begitu baik dan selalu mengasihi kita dengan begitu setia. Ini adalah satu pujian kepada Tuhan yang memang sudah selayaknya dan sepantasnya kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita sampaikan itu setiap hari karena Tuhan sudah memelihara kita dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Amin. Pujian ini harus disampaikan setiap hari dalam kondisi dan keadaan apapun yang kita alami. Tentunya kita mudah untuk teriak haleluya pada saat kita sedang gembira. Tapi dalam kondisi sekarang ini, apakah kita mudah untuk mengatakan haleluya? Dikala kita dipecat dari kerjaan, bisakah kita bersorak haleluya? Dikala ekonomi keluarga kita sedang jatuh, bisakah kita bersorak haleluya? Dikala kita sakit, bisakah kita juga untuk bersorak haleluya? Dan apakah dikala orang yang kita kasihi meninggal dunia, apakah kita masih bisa juga untuk bersorak haleluya? Ternyata bersorak haleluya seringkali bergantung sama keadaan dan suasana hati kita. Kalau kita lagi senang, kita akan dengan mudah untuk bersorak haleluya. Tetapi kalau suasana hati kita sedang sedih, biasanya sangat sulit sekali untuk kita bisa bersorak haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dulu saya adalah seorang yang sangat sulit sekali untuk mengucap syukur, apalagi untuk bisa bersorak haleluya. Kenapa begitu? Karena dulu saya adalah seorang yang tidak pernah bersyukur dan selalu mengandalkan kekuatan saya sendiri dalam melakukan segala sesuatu. Saya bisa ngomong, kok saya bisa lakukan segala sendiri kok, tanpa bantuan dari siapapun. Tuhan pun tidak bantu saya bisa lakukan semua sendiri. Dengan demikian, saya menjadi seorang yang serakah, orang yang sombong, orang yang tidak pernah puas dengan apa yang setelah saya dapatkan dan setelah saya miliki. Dan selalu saya menginginkan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu yang terkasih, sampai satu saat Tuhan perkenankan saya untuk mengikuti sebuah retret, di mana pada saat itu saya bersama teman-teman pagi-pagi diajak menuju taman, dan dengan selembar kertas koran jadikan sebuah alas di mana kami berbaring di atas rumput. Pastor yang membawakan retret pada saat itu membawa kami ke dalam satu keadaan di mana kita sadar, tetapi badan kita tidak bisa gerakkan sama sekali. Di situ saya menyadari dan merasakan bagaimana kita sebagai seorang manusia yang begitu rapuh, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan dari Tuhan. Saat Tuhan tidak mengizinkan kita untuk bisa bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari, apapun yang telah kita rencanakan untuk hari itu kita akan lakukan, tidak akan pernah bisa terlaksana. Di situ saya menangis, karena selama ini saya sudah mendapati kesehatan yang begitu baik yang Tuhan berikan. Dan saya masih tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah saya dapati. Saya tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan berkat yang Tuhan telah berikan dan sampaikan kepada saya selama ini. Sejak itu saya sadar bahwa Tuhan memang satu-satunya pribadi yang layak kita puji dan layak kita sembah. Kita harus bersorak haleluya kepada Tuhan, karena Dia bertahta di tempat tertinggi, dan oleh kebesarannya kita bisa ada hari ini.
tanpa campur tangan dari Tuhan, kita cuma hanya seonggok daging yang tidak berguna apa-apa. Kita tidak bisa lakukan apa-apa tanpa nafas kehidupan baru yang Tuhan hembuskan kepada kita setiap hari. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sudah sepatutnya dan kita harus memuji dan bersorak kepada Tuhan dan mengumandangkan pujian kepadanya dan bersorak haleluya. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati dan kita bersorak, bukan cuma hanya sekedar berbisik atau cuma hanya berkata-kata biasa, tapi kita harus bersorak, berteriak, memuji Allah kita. Kita teriakkan haleluya. Kita harus sorakan haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Kita mau puji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah pribadi yang layak kita puji dan kita sembah. Mari, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mau bersorak haleluya. Dan ketika kita bersorak haleluya, Tuhan pasti akan berkarya begitu dahsyat dalam kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Shalom. Gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, Tuhan yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kasih Yesusmu. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang
katakan